Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau membahas mengenai suatu hubungan yang notabene toxic ya, yaitu toxic relationship. Jadi toxic relationship itu aku mau jelasin tentang artinya, ciri-ciri, dan cara mengatasinya. Jadi, apakah kamu selalu direndahkan, diperlakukan tidak adil, atau menjadi sasaran amarah pasangan? Jika iya, besar kemungkinan kamu sedang berada dalam toxic relationship. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele loh, sebab bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental. Yuk kenali tanda-tandanya. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih, tetapi juga dalam lingkungan teman, friendzone, bahkan keluarga. Ciri-ciri toxic relationship yang penting untuk dikenali adalah dalam menjalani suatu hubungan, idealnya setiap individu itu akan saling menyayangi, mengasihi, dan memberikan rasa nyaman. Namun pada toxic relationship, salah satu pihak biasanya akan berupaya untuk mendominasi pihak lainnya maupun memanipulasi pasangan atau gaslighting untuk mengontrolnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan silent treatment atau diam saat marah. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam toxic relationship. Namun hubungan ini seringkali membuat salah satu pihak merasa tertekan. Inilah mengapa toxic relationship tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Selain dapat menurunkan harga diri, kondisi ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, depresi. Ditambah lagi beban mental ini bukannya tidak mungkin menyebabkan gangguan kesehatan fisik, misalnya gangguan psikosomatik. Ada beberapa tanda toxic relationship yang bisa kamu temukan jika kamu berada di dalamnya. Tanda tersebut antara lain: 1. Selalu dikontrol oleh pasangan. Tanda yang paling jelas dari toxic relationship adalah salah satu pihak yang mengontrol pihak lainnya. Contohnya, pasanganmu akan memaksakan kehendaknya setiap terhadap hidup yang kamu jalani. Jadi, apapun yang kamu lakukan semuanya berdasarkan perintah atau persetujuan dari dia, walaupun mungkin keinginanmu tidak sejalan. Selain itu, orang yang toksik juga bisa memberikan silent treatment untuk mengontrol emosi pasangannya. Dia juga mungkin akan mengutarakan kalimat yang membuat kamu harus menuruti kemauannya. Misalnya, aku bersikap seperti ini karena aku sayang sama kamu. Jika kamu tidak menurutinya, dia bisa saja menuding kamu tidak menyayanginya. Hal itu membuatmu tidak mau mengikuti keinginannya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah sulit untuk menjadi diri sendiri. Karena terlalu sering dikontrol, kamu tidak dapat menjadi diri sendiri. Kamu akan selalu bersikap seperti apa yang dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bahkan untuk sekedar berpendapat saja, kamu bisa sampai berpikir berkali-kali karena takut apa yang kamu ucapkan menjadi kesalahan di mata dia. Yang ketiga, tidak mendapat dukungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu memberi dukungan satu sama lain. Namun pada toxic relationship, setiap pencapaian yang diperoleh akan dianggap menjadi kompetisi. Bahkan pasanganmu bisa tidak senang jika kamu berhasil melakukan sesuatu yang seharusnya membuat ia bangga. Alih-alih mendapat dukungan dan apresiasi, kamu malah mendapatkan perkataan kasar dan kritik tidak membangun yang malah menghambat kesuksesanmu. 4. Selalu dicurigai dan dikekang. Rasa cemburu dalam hubungan antar pasangan sebenarnya merupakan reaksi yang normal sebagai salah satu bentuk kepedulian.
Namun, hubungan akan menjadi toksik jika rasa cemburu ini berlebihan atau membuat pasangan melakukan hal ekstrim. Misalnya, menyita handphonemu atau melabrak orang yang ia cemburui. Hubungan juga dikatakan toksik saat pasangan sudah terlalu posesif. Dia selalu mau tahu tentang segala kegiatan sehari-hari kamu dan akan marah jika kamu tidak menjawab sepesan singkatnya dengan segera. Oleh karena itu, selain itu, terkadang dia juga melarang kamu untuk tidak lagi memakai jenis pakaian tertentu yang mungkin menarik perhatian orang lain. Lanjut. Yang keempat adalah udah yang keempat ya. Yang kelima adalah sering dibohongi. Kejujuran merupakan salah satu fondasi untuk membentuk hubungan yang sehat. Namun, jika pasangan kamu sering berbohong dan menutupi banyak hal, itu tandanya saat ini kamu sedang berada dalam toxic relationship. Yang keenam adalah menerima kekerasan fisik. Selain kekerasan verbal, suatu hubungan dikatakan toksik jika sudah ada kekerasan fisik di dalamnya. Pasangan yang tidak sehat secara emosional seringkali akan main tangan jika terjadi perselisihan dalam hubungan. Apapun konfliknya, kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan ya. Orang yang terjebak dalam toxic relationship berpotensi kehilangan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengenali tanda-tanda toxic relationship dan segera mengambil keputusan yang tepat jika itu terjadi pada hubunganmu. Keluar dari toxic relationship memang tidak mudah. Namun, ingat bahwa kamu harus mencintai dirimu sendiri dan memikirkan kehidupanmu di masa yang akan datang. Sebesar apapun rasa sayangmu terhadap dirinya, percayalah bahwa kamu pantas untuk bersama dengan orang yang bisa menghargai, menghormati, dan menyayangimu dengan tulus. Jika kamu terjebak dalam toxic relationship dan merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan tersebut, cobalah minta bantuan orang lain yang kamu percayai. Bila perlu, cobalah berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan saran yang terbaik agar kamu bisa mengatasi atau mengakhiri hubungan beracun ini. Jadi sedikit ya, aku mau cerita. Jadi hubungan toxic relationship itu sangatlah tidak sehat ya. Karena apa? Karena aku sendiri juga pernah mengalaminya. Jadi pada waktu aku kuliah di STPN atau Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, di sana kan hidupannya berasrama. Nah kebetulan aku diplotkan ke kamar yang satu kamar itu 2 orang. Nah di semester 2 mungkin ya, kan itu pindah kamar lalu aku ada kawan satu yang dari luar Jawa itu, dia itu jadi gini, aku dipasangkan oleh orang yang luar Jawa tadi ya. Dia itu notabene dalam tanda kutip tidak pernah belajar, tapi dia selalu berhubungan dengan orang yang di luar asrama, maksudnya di domisilinya gitu loh. Terus dia itu selalu video callan, terus gak ada habisnya. Video callan tuh sampai dia tidur sampai bangun lagi tuh terus video callan, terus gak ada habis-habisnya. Aku juga nggak gimana ya, tapi karena dia nggak pernah belajar, itu membuat kesehatan mentalku tuh jadi teracuni oleh dia gitu loh. Jadi kita temenan, jadi kayak bener-bener hubungan toxic relationship. Jadi karena dia nggak bisa memberikan pengaruh yang baik kepada aku, dia dengan seenaknya ya nggak belajar, terus kalau ada tugas nggak dikerjain kayak gitu. Jadi itu menurut aku toxic relationship harus segera diatasi agar kita tidak terwarnai. Lebih baik kita mewarnai seseorang dengan hal-hal yang baik daripada kita terwarnai oleh sikap yang buruk. Terus bicara tentang toxic relationship, aku juga pernah ya berteman seasrama sama orang yang baik juga. Dia itu kalau sholat tuh selalu di awal waktu gitu lah ya.
Dia kalau sholat selalu di awal waktu, terus ngajak aku kajian, ngajak pengajian kesana kemari di pendopo STPN kayak gitu. Jadi otomatis kan aku terciprat oleh kelakuan baiknya si dia gitu. Jadi emang kita harus memilah dan memilih teman, karena teman itu sangat berpengaruh dalam sikap kita. Jadi kalau kita pengen melihat perilaku kita, lihatlah teman kita, karena kita akan terwarnai walaupun sedikit gitu kan. Terus yang penting kita jangan mau ya, bila kita diajak ke hal-hal yang buruk, jangan mau kita itu terpengaruh dengan sikap dia. Kalau bisa ya, kita kan udah dewasa kan, berarti kan kita sudah bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan matang. Jadi kalau bisa kita ya berhubungan yang baik-baik saja. Alhamdulillahnya setelah aku keluar dari STPN, sudah lulus dari STPN, di rumah tuh aku ya udah merasa bebas gitu loh, merasa bebas dari senior, merasa bebas dari teman-teman, semua tugas PR udah free semua setelah lulus itu. Jadi enaknya orang kuliah itu emang setelah lulus sih. Berarti ya kuliah ya tingkat akhir sih. Dulu di PKL juga gitu, karena orang-orangnya pada semangat, aku juga ikutan semangat untuk ngukur tanah, terus ngerjain tugas gitu juga semangat, karena di samping gitu orangnya tuh pada semangat semua, jadi otomatis kan kita kena juga. Oke, kayaknya udah terlalu lama ya aku ngomongnya. Oke, sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau menyinggung seseorang. Terima kasih yang sudah menonton video YouTubeku hari ini di channel ini. Terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you guys. Annyeong. See you on the next video.